Antitesisnya adalah golongan yang kedua yang telah kita tuntaskan pembahasannya di pertemuan yang lalu di ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Innalladzina kafaru, ya, sungguh adapun orang-orang yang menutup dirinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, menutup diri. Jadi kalau yang tadi dia membuka dirinya mendapatkan hidayah, pedoman, hudan, ya, dan berusaha mengupgrade dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa, orang terbaik di hadapan Allah, dia menutup diri. Innalladzina kafaru, sungguh kami tegaskan terhadap orang-orang yang menutup diri mereka dari online, dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dengan itu sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau berusaha mengingatkan kepada mereka atau engkau tidak ingatkan pun, karena menutup diri ini mereka sulit untuk yakin. Ya, kalau masih membuka mau dengar telinga kanannya mau dengar masih masuk walaupun mungkin keluar kiri. Tapi ini ditutup, tidak mau dengar azan pun tidak mau, tutup telinga. Melihat orang ke masjid pun nggak suka, gitu kan? Hatinya sulit diajak untuk menyerap nilai-nilai kebaikan. Pikirannya nggak bisa diterangkan nilai-nilai keislaman yang teduh, yang damai. Selalu mencari persepsi berbeda. Orang seperti ini kata Allah sulit. Kenapa? Karena dia menutup diri. Karena menutup diri, maka tampilan-tampilan perangkat, penarik informasinya, baik dari pandangannya, pendengarannya, sampai pikirannya untuk mencerna tidak berfungsi. Karena itulah khatamallahu ala qulubihim. Seakan-akan kemudian apa yang terjadi? Karena menutup diri mereka sendiri, berlakulah hukum Allah di sini. Maka tertutuplah kemudian pendengaran mereka, ya, di penglihatan mereka kemudian ada penghalangnya, ya, khatamallahu ala qulubihim, pikiran mereka tertutup, hati mereka sulit mencerna, ya, kemudian wa ala sam'ihim, pendengaran mereka sulit mendengar, wa ala absarihim ghishawa, penglihatan mereka seakan-akan ada penutupnya, ya, walahum adzabun azim. Kalau mereka tidak memperbaiki diri dari ini semua, maka ada ancaman yang sangat dahsyat di akhirat nanti. Karena itulah saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, mesti berubah, mesti dibuka ini semua. Karena itu di pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan faktor-faktor yang menjadikan seorang hamba bisa tertutup dirinya dan dimanfaatkan oleh setan menutup hubungannya dengan Allah. Kita telah jelaskan bagaimana mencegah itu semua, apa faktor yang menjadikan kita menjauh dari Allah sehingga tertutup hubungan kita dengan Allah. Kita telah bahas ada faktor harta benda, ada faktor tahta, jabatan, kedudukan, dan ada faktor juga pengetahuan. Di antara yang paling penting selain tentunya pengaruh lingkungan sekitaran kita. Karena itu penting teman-teman melihat kembali tayangan yang lalu. Hati-hati jika singgungan pekerjaan kita terkait erat dengan harta, coba dicek keadaan kita. Apakah harta itu menjadikan kita lalai dari berhubungan dengan Allah? Jangan-jangan sholatnya mulai tertunda nih, ya, walaupun secara bertahap. Tadinya rajin tahajud sebelum ada pekerjaan, itu kan, rajin puasa sunnah dikerjakan, rajin tilawah Al-Quran. Tiba-tiba dapat pekerjaan, kok kesibukannya bertambah, ya, sehingga sunnahnya mulai hilang satu-satu. Ya, malam mulai kesiangan, tahajud mulai nggak dikerjakan, tilawah Al-Quran sudah nggak jalan, puasa satu-satu tadinya Daud, ya, hilang, ayamul bednya hilang, Senin Kamis jadi Senin saja, lama-lama nunggu Ramadan. Nah itu mesti dilihat, awas, karena nggak tipis sekali, ya, setan itu pelan-pelan tapi berbahaya, kan? Nah, jadi diperhatikan tahapan pekerjaan kita teman-teman sekalian, apalagi kalau sudah pekerjaan itu menjadikan pertaruhannya dengan amalan fardu. Besok Jumat, seperti sering saya sampaikan, ya, lihat proyek-proyeknya. Kadang-kadang dijadikan oleh setan itu diarahkan supaya ditandatangannya pas bertepatan dengan Jumatan, mepet-mepet. Awal-awal menjelang Jumat, besok-besok pas khatib naik ke atas mimbar, besoknya lagi pas kemudian waktu Jumatan sampai tuntas. Dicek, ya, itu harta. Pun demikian dengan tahta, dengan kedudukan. Saya sering sampaikan, ya, kaitan-kaitan dengan tahta, dengan jabatan, dengan kedudukan sering dimanfaatkan oleh setan. Tanpa disadari, bisa menutup secara otomatis hubungan kita dengan Allah. Bahkan ada satu ancaman besar, ini langsung neraka, jahanam lagi. Ya, apa diantaranya? Itu kemusyrikan. Coba Anda lihat, saya sering katakan, setiap ada musim-musim perebutan, tahta, ya, jabatan, kedudukan, atau dalam konteks pemilihan, misalnya di Indonesia ada pemilu, sekarang ada momen pilkada dan sebagainya, ya, ramai-ramai dan seterusnya. Betapa banyak di antara calon-calon itu, balon-balon itu yang datang kemudian ke, ya, sosok-sosok tertentu, dukun-dukun tertentu. Ada yang menyebut dirinya paranormal, dan yang nama-namanya agamis dan sebagainya. Diminta kemudian untuk menyerahkan sesajen, ada yang sudah datang ke kuburan, di batu tertentu, benda tertentu. Itu kan syirik, kawan-kawan sekalian. Hati-hati. Ya, ingat, segala sesuatu kalau Allah berkehendak terjadi. Karena itu apapun yang kita kerjakan, apakah mencari pekerjaan, kerjakan dengan yang halal. Ya, karena Allah sudah tawarkan, buka pintu yang halal. Kalau yang soleh ada, kenapa memilih yang salah? Ingat baik-baik,
Anda mengejar dengan cara yang salah pun, Anda pengen jabatan, kejar dengan cara yang salah. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan jadi. Ya, pun demikian dengan harta, dengan kedudukan. Ya, Anda mau cari harta dengan cara yang salah, mau korupsi, mau nyogok, mau nipu. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan jadi juga. Jadi untuk apa berbuat sesuatu yang salah? Buang-buang energi, tenaga, pikiran. Ya, kadang-kadang datangkan aib, aibnya kemudian menular kepada yang lain, lebih dahsyat dibandingkan dengan COVID. Ya, nah, COVID 1-2 waktu ada solusinya. Ini aib itu ketika Anda berbuat sesuatu yang buruk, melekat bahkan kepada anak keturunan. Pikirkan dulu itu. Ya, seorang bapak korupsi, anaknya kena, ini anak koruptor, cucunya kena, cucu koruptor, dan seterusnya. Dan membawa stigma, padahal belum tentu perbuatan keturunan sama dengan perbuatan ayah di atasnya. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga diri baik-baik, ya kan? Pun demikian dengan ilmu pengetahuan. Betapa banyak orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan di dalam Al-Qur'an karena menyalahgunakan pengetahuannya. Baik kisahnya terangkum dalam kisah Musa dan Harun yang kemudian menghadapi 3 tipe sekaligus, baik Firaun, Qarun, dan Haman. 1 kedudukan, yang kedua harta benda, ketiga kemudian pengetahuan. Ataupun juga konteks-konteks nilai kebaikan yang disalahgunakan. Betapa banyak juga dalam Al-Quran, redaksi-redaksi menunjuk kepada para ulama-ulama bahkan ahli Al-Quran untuk berbuat benar dengan Qurannya. Karena ada juga peluang orang menyalahgunakan dengan Qurannya, bisa membuat fatwa yang buruk, keterangan yang tidak baik, bahkan disebut oleh Al-Quran sebagai golongan zalim. Ya, di Quran surah ke-35 Fatir, di ayat yang ke-32, ya, thumma awrafna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan dari Alkitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba terpilih, ya, yang kami pilih. Hanya setelah dipilih, ada di antara mereka yang nggak konsisten, nggak benar. Mungkin karena niatnya, karena pengaruh lingkungannya, karena tertukar dengan dunia. Masuklah kemudian setan menungganginya. Ya, fakana minal ghawin, maka termasuk dalam golongan yang tersesat. Apa yang terjadi? Wa minhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dia telah mendapatkan Al-Qur'an tapi tidak mengamalkan isinya, malah membelokkan isinya pada hal-hal yang tidak benar. Bahkan ada yang tega memotong-motong ayat Al-Qur'an, disampaikan pada hal yang tertentu, ya, dan sifatnya bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang menghalalkan zina bawa-bawa ayat Al-Qur'an. Ada yang menghalalkan pluralisme agama bawa-bawa ayat Al-Quran. Ada yang membawa, ya, menampilkan gerakan liberalisme bawa-bawa ayat Al-Quran. Dan ini menempatkan Quran bukan pada tempatnya. Zalimul li nafsi. Wa minhum muqtasid. Ya, ada yang paket hemat, masih cukup untuk dirinya, belum berbagi. Yang terbaik, wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Di antara mereka yang paling bagus adalah orang-orang yang dengan Qurannya dia mengamalkan, menjadi pionir dalam setiap nilai-nilai kebaikan. Nah, maka silakan kita cek sampai pertemuan di malam hari ini. Kalau ada jalur kebaikan, kita ikuti. Tapi kalau hati kita sempat tersinggung, oh ini saya nih, ini saya. Tidak. Berarti ini kasih sayang Allah untuk diperbaiki. Ya, ya? Karena dalam nilai-nilai penyampaian materi agama itu, apakah ceramahkah, stadium generalkah, itu tidak ada yang terlepas dari nilai-nilai yang disampaikan oleh Allah secara umum dalam hubungan kemanusiaan kita. Ya, tidak ada misalnya tendensi subjektif ini menyoal ke sini, menyoal ke sini. Tidak. Ya, sifatnya objektif, terbuka. Ini penyampaiannya, ini yang benar, ini yang keliru kata Al-Quran, ini yang diikuti, ini yang ditinggalkan. Jadi kalau dalam penyampaian ini, ya, misalnya kita ada yang berkesesuaian, alhamdulillah, salat saya sudah naik, bagus. Ini artinya penguatan. Tingkatkan kembali, jaga sampai wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi bila ada getaran kepada jiwa, ini kayaknya saya nih, saya salah nih. Kemarin saya sempat nggak sholat sunnah nih, kemarin sempat saya tinggalkan nih, ya, demi pekerjaan ini. Kemarin sempat saya fardunya lambat karena pekerjaan. Kita perbaiki. Inilah kasih sayang Allah. Jadi cara melihatnya seperti itu. Kalau cara melihatnya dibalikan kemudian, oh ini kayaknya nyindir saya nih, oh ini kayaknya nggak benar nih. Itu artinya Anda sedang dikuasai oleh setan, cepat berlindung kepada Allah, ya, supaya dia tidak menguasai dengan lebih dalam. Ya, baik.